Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, saya Nur Faiza dan juga rekan saya Pak Novi Sukargianto akan melaksanakan praktek cooking dengan kasus pertama, yaitu seorang murid bernama Faiz menyampaikan kegelisahannya atas program sekolah tentang kewajiban siswa hafal juz 30 saat lulus dari sekolah. Sebab murid tersebut belum bisa membaca Al-Quran, namun program sekolah harus tetap dilaksanakan. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu Faiz. Ayo masuk. Silakan duduk dulu. Bagaimana kabarmu Faiz? Ya Pak, Alhamdulillah. Saya baik Pak Nov. Pak Novi juga sehat kan? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya, mungkin ya walaupun saya agak flu, tapi secara keseluruhan Pak Novi baik-baik saja. Ya. Sehat selalu ya Pak Nov. Ya, terima kasih. Pak Nov, saya mau ngobrol sama Pak Novi. Bapak ada waktu? Ya, tentu saja ada waktu. Dengan senang hati, Faiz. Ya, kebetulan Pak Novi hari ini lagi santai dan belum ada jam mengajar. Jadi gini Pak, sebenarnya saya malu mau menyampaikan pada Pak Novi. Namun daripada saya semakin bingung dengan permasalahan saya, maka saya ingin menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak, supaya saya bisa lebih tenang. Oh, begitu. Ya, supaya kamu bisa lebih tenang, coba sekarang Faiz cerita ke Pak Novi. Anggap saja Pak Novi ini orang tuamu sendiri. Jadi, kamu tidak perlu rasa malu ya. Baik, Pak Novi. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Faiz. Begini Pak, sehubungan dengan program sekolah yang kami diharuskan untuk hafal juz 30 itu loh Pak, pada saat lulus nanti itu, saya bingung Pak Nov. Loh, kenapa kamu kok bingung? Itu kan juga program sekolah kan? Iya sih, saya sebenarnya senang Pak No sama program sekolah itu. Namun saya ada kendala. Oh, kendala. Ngomong-ngomong, kira-kira kendalanya apa ya, Faiz? Nah, kendalanya saya ini belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana saya bisa menghafalkan Pak No? Membaca saja saya belum bisa. Oh, gitu ya. Lalu bagaimana selama ini kamu bisa menghafalkan surat-surat pendek yang ada di juz 30? Ya, sampai saat ini saya tidak bisa baca Arabnya. Karena saya tidak bisa baca Arabnya, saya terpaksa menghafalkannya dengan baca tulisan Indonesianya, Pak. Wah, itu sih salah satu usaha yang cukup bagus kalau menurut Pak Novi. Lalu, untuk bisa membaca Al-Quran, apa yang Faiz lakukan selama ini? Sebenarnya saya sudah mengikuti eskul BTQ Pak di sekolah. Namun masih sampai jilid 3. Lah, masih lama Pak untuk bisa mencapai lancar baca Al-Qur'annya. Ya, menurut Bapak sih kamu sudah sangat berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Namun mungkin kegiatan eskul BTQ yang ada di sekolah saat ini itu mungkin menurut kamu waktunya terbatas ya. Adakah yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa segera lancar membaca Al-Quran sehingga kamu juga bisa lebih nyaman
dan menghafalkan surat-surat pendek yang ada di juz 30. Iya Pak, saya akan ikut belajar ngaji lagi ya Pak, kayaknya di TPQ dekat rumah. Dan minta orang tua saya untuk memanggil guru privat ngaji Pak. Oh Gimana? begitu, ya. Memang rumahmu dekat dengan tempat TPQ ya? Dekat sih Pak, ada tiga rumah, tiga rumah dari samping rumah Pak, dekat sih. Dekat sekali ya. Iya. Berarti itu mungkin bisa menjadi yang bisa kamu lakukan. Kemudian ada lagikah yang bisa kamu lakukan selain kamu ikut belajar ngaji di TPQ dekat rumah? Apa ya Pak ya? Oh gini, mungkin saya akan minta izin ke mama saya untuk dipanggilkan guru privat ngaji kayaknya Pak. Ya, bagus Faiz. Nah, kira-kira kapan ya kamu bisa segera merealisasikan untuk ikut TPQ dan atau memanggil guru ngaji privat ke rumah? Ya Pak, saya akan segera melaksanakannya hari ini sepulang sekolah. Saya akan minta izin ke orang tua saya untuk daftar ke TPQ yang ada di dekat rumah saya. Dan minta mama supaya segera mencarikan guru untuk privat ngaji saya di rumah Pak. Supaya ngaji saya bisa cepat lancar. Ya, alhamdulillah Faiz. Pak Novi sangat senang dengan apa yang kamu lakukan agar kamu segera bisa membaca Al-Quran dan menghafal surat-surat pendek yang ada di juz 30 dengan perasaan senang. Faiz, sekarang Pak Novi tanya ya, apa nih komitmen kamu jika kamu sudah ikut TPQ yang ada di sekitar rumahmu dan ketika nanti orang tuamu, yaitu mamamu, sudah memanggilkan kamu guru ngaji ke rumah? Baik Pak, kalau semua itu sudah saya lakukan, saya akan berkomitmen akan lebih giat lagi Pak. Lebih giat, lebih tekun, dan pastinya lebih semangat lagi dalam mengaji. Agar bisa segera cepat lancar baca Al-Qur'annya. Sehingga saat melaksanakan program sekolah yang untuk hafal juz 30 itu, saya bisa melaksanakannya dengan perasaan yang senang. Jadi tidak tertekan lagi, Pak. Ya, luar biasa, Faiz. Semangat ya, Faiz. Ya, Pak. Saya berjanji tetap semangat untuk supaya cepat lancar. Terima kasih, Pak Novi. Adakah masalah lain yang ingin kamu ceritakan lagi? Alhamdulillah, sepertinya tidak ada lagi, Pak. Halo? Hanya saja saya ingin mungkin sementara ini itu yang bisa saya ingin adakah masalah lain yang Pak Novi. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Ya. Sudah tidak ada? Tidak ada Pak Novi. Terima kasih banyak Pak Nov. Saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Sama teman-teman lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kasus 1 yang sudah kami praktekkan. Selanjutnya refleksi yang pertama, refleksi untuk coach. Dalam hal ini akan saya sampaikan refleksi untuk Pak Novi yang tadi sudah menjadi coach. Hal yang sudah berjalan, hal yang baik yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan oleh seorang coach yang diperankan oleh Pak Novi, ini sudah memberikan perhatian penuh pada kunci atau lawan bicaranya. Namun
ada juga yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dalam hal ini karena kita posisi daring. Jadi tadi ada sempat kendala sinyal kayaknya terputus, mengulang pertanyaan lagi atau menyampaikan kembali apa yang diinginkan oleh seorang Kuci. Kemudian bahasa tubuh dan respon yang didapat sudah efektif dan sudah terlaksana dengan baik. Jadi walaupun seumpama tidak dengan bahasa lesan, Pak Novi sudah menyampaikan dengan senyuman atau anggukan, itu sudah menurut saya sudah bisa mewakili dari bahasa lesan. Kemudian yang dilakukan tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, alhamdulillah walaupun ada sedikit gangguan sinyal tadi, tapi Pak Novi tetap presence-nya hadir penuh di praktek kucing ini tadi. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkannya, karena tadi kendalanya ada di sinyal, mungkin lebih ke ini lebih ditingkatkan lagi dalamnya sehingga tidak komunikasinya tidak terputus. Itu. Monggo Pak Novi, mungkin ada yang mau direfleksikan untuk umpan balik untuk Kuci. Untuk saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Faiz. Berdasarkan hasil kegiatan latihan kucing ini, apa yang saya rasakan pada saat saya jadi Kuci, ya. Pada saat saya jadi Kuci, saya berusaha untuk benar-benar menjadi peran seorang Kuci yang mempunyai masalah yang saya hadapi. Dan ketika saya sudah menjadi berperan sebagai seorang Kuci tersebut, saya merasa lega, merasa nyaman karena ada seorang coach atau seorang coach ya Pak Novi yang sudah memberikan semangat untuk saya dan kita ngobrol santai sehingga tidak terasa saya sendiri yang bisa menentukan apa yang harus saya lakukan terhadap masalah yang saya hadapi atau permasalahan yang selama ini membuat saya tidak nyaman, tidak tenang. Jadi seperti itu. Saya kalau ditanya perasaannya bagaimana, saya senang sekali bisa melaksanakan coaching dengan Pak Novi sebagai coachnya. Gitu Pak Novi. Oke. Kita lanjut untuk kasus kedua. Monggo Pak Novi dibacakan kasusnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Faiz bisa mendengar saya ya? Sampun, monggo. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Rahayu selaku fasilitator untuk kelas 13. Saat ini saya akan berlatih untuk melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya yaitu Ibu Nur Faiza dari SMP Negeri 22 Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan kasus. Di sini saya akan bercerita sedikit ya. Jadi saya memberi ilustrasi dulu bahwasanya ada seorang guru, dalam hal ini saya, itu diberi amanah oleh kepala sekolah sebagai anggota tim literasi. Jadi di sini saya sebagai anggota tim literasi yang menangani masalah pengadaan buku, kemudian pojok baca atau pojok literasi dan majalah sekolah. Namun sejauh ini tugas tersebut menurut saya menemui kendala, yakni sikap pasifnya rekan guru saya yang bernama Bu Indri ini yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai koordinator literasi. Nah, kegiatan literasi yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini, tepatnya mulai bulan pertengahan Juli, Agustus, nanti kurang lebih hampir 1,5 bulan ini, saya rasa belum maksimal. Selain itu, pengadaan buku di pojok baca kelas itu yang seharusnya sudah terlaksana di awal bulan Agustus, ya, itu ternyata belum terlaksana. Sehingga sementara ini murid-murid ya
seluruh siswa itu disuruh untuk membawa buku bacaan dari rumah. Tapi sejatinya sesuai dengan kesepakatan kami waktu itu, bahwasanya sekolah harus menyiapkan itu. Jadi untuk sementara biar kegiatan literasinya tetap berjalan, sementara murid-murid disuruh untuk membawa dari rumah. Nah, selain itu belum juga ditambah dengan masalah penerbitan majalah sekolah ya, yang sampai saat ini itu berjalan di tempat ya. Padahal kepala sekolah dalam ini Bu Lucy Wahyuni sudah memberikan tenggat waktu ya. Hari Senin kemarin saya mendapat ya mungkin bisa berupa teguran ya karena beliau bertanya dan dengan serius ya, kalau bisa sebelum bulan Desember itu majalah sekolah harus sudah diterbitkan. Nah, tentunya ini merupakan beban tersendiri bagi saya, walaupun saya bukan koordinator, tetapi kami adalah tim gitu. Nah, karena masalah itulah saya dalam hal ini Pak Novi mendatangi ruang BK dan bertemu rekan sejawat saya yang bernama Bu Faiza selaku guru BK untuk berkomunikasi agar permasalahan yang dihadapi saya itu bisa terselesaikan dengan baik. Begitu Bu Faiz ya? Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam Pak Novi. Ayo masuk Pak, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Tumben Pak Novi. Iya Bu, ya pengen bertemu dengan Ibu lagi. Alhamdulillah. Pak Novi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu. Untuk keluarga saya ya sekecil saja sih, dan masih agak pilek. Ya, tapi alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat ini dia sudah sembuh, mengingat beberapa hari ini sudah saya minum obat. Syukurlah jika begitu Pak Nov, mudah-mudahan Pak Novi dan keluarga selalu diberi kesehatan ya, mengingat rumah tinggalnya Pak Novi kan jauh, jadi harus tetap dijaga kesehatannya. Ya, terima kasih Bu Faiz atas doanya. Oh iya Bu Faiz, maaf Bu Faiz, apakah saat ini Bu Faiz ada waktu luang nggak untuk saya? Oh, jenengan itu Pak Nov. Kalau untuk Pak Novi itu loh, apa yang tidak ada luang? Pasti saya kasih waktu luang untuk Pak Novi. Spesial. Nah, Ibu bisa saja. Baik Bu Faiz, terima kasih karena Bu Faiz sudah berkenan luang waktu saya ya. Begini Bu Faiz, saya mau cerita boleh ya? Saya cerita sedikit dengan masalah saya. Oh ya tentu boleh. Ada masalah apa Pak Nov? Gini Bu Faiz, ya sebenarnya saya ingin membahas masalah yang saya hadapi, ya tentu ini masalahnya kaitannya dengan Bu Indri, Bu Faiz. Oh Bu Indri ini kan, iya Bu Indri. Bu Indri kan ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai koordinator literasi. Yang tidak hanya itu, beliau juga sebagai koordinator, karena koordinator literasi, maka beliau juga bertanggung jawab dengan kegiatan pojok baca, ketersediaan pojok baca, dan juga penerbitan majalah sekolah. Di mana di situ saya itu mendapat tugas dari kepala sekolah untuk membantu beliau. Jujur nih, sebenarnya sih saya itu enggan membicarakannya dengan orang lain. Oh ya? Iya Bu. Emangnya kenapa? Ya terus terang, ya gimana ya, kurang nyaman aja tuh kalau saya bicara dengan orang lain. Lantas kenapa Pak Novi kok ingin menyampaikannya pada saya Pak? Ya jujur ya, ya saya merasa kenapa ya, entah kenapa saya kok merasa nyaman nih kalau berkomunikasi dengan Bu Faiz. Ya mungkin selama ini saya sudah menganggap bahwasanya Bu Faiz ini adalah orang yang tepat sih, orang yang bisa membantu permasalahan yang saya hadapi. Ya karena selama ini kan Bu Faiz orang yang apa ya, sering membantu di beberapa masalah saya gitu. Ya mudah-mudahan harapan saya dengan saya bertemu Bu Faiz di ruang ini, ya Bu Faiz meluangkan waktu untuk saya
ya siapa tahu ya saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan Bu Indri. Amin. Baiklah Pak Novi. Pak Novi jangan khawatir kalau mau ada masalah apa saja mungkin bisa cerita ke saya. Jangan khawatir, kita kan sudah teman lama. Ya. Nah, sekarang coba Pak Novi ceritakan permasalahannya yang Pak Novi ada saat ini. Apa toh, Pak? Ya, baik Ibu. Tapi Ibu harus siap mendengarkan ya. Jangan Siap. bosan-bosan kalau Hmm. saya sering ya komunikasi dengan Bu Faiz untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Begini Bu Faiz, selama kurang lebih hampir 2 bulan ini saya itu merasa bahwasanya tim literasi itu kok kurang kompak ya. Perasaan itu sebenarnya ya tidak hanya saya saja sih yang merasakan, seperti Pak Rangga, kemudian Bu Maria yang satu tim dengan saya. Itu sebenarnya mereka merasakan hal yang sama. Tapi Hmm. ya itu tadi, mereka itu cenderung ya memilih diam lah. Nah, saya kan kurang nyaman gitu loh. Kalau ada kekurang kompakan itu saya kepinginnya ya kalau bisa kalau ini adalah tim maka kita harus gerak bareng gitu loh. Jadi kalau boleh saya menilai ya, tidak tidak adanya kekompakan dalam tim literasi ini, ya kalau boleh saya menilai sekali Bu, karena Bu Indri. Karena apa ya, Bu Indri ini kalau saya amati hampir 1,5 bulan ini kok lebih banyak bersikap pasif gitu loh. Oh, begitu. Jika saya boleh tahu ya Pak Nov ya, Ya, sikap pasifnya Bu Indri itu gimana sih Pak? oh, banyak Bu, banyak sekali. Hmm. Eh, Bisa diceritakan Pak Nov? boleh, Boleh boleh. kan? Tapi Ya, nggak apa-apa Bu ya. Ya ya. sebenarnya sih nggak kepingin membuka keburukan orang sih, tapi kan ini juga demi kegiatan literasi agar nanti kegiatan literasi sekolah itu bisa berjalan ya. Ya. Begini Bu, contohnya saat ini Bu Indri itu ditunjuk oleh kepala sekolah ya, seperti yang Ya. saya ceritakan tadi. Mm-mm. Adapun saya, Pak Rangga, dan Bu Mere itu merupakan anggota yang sebenarnya sih sifatnya hanya membantu ya Bu Indri Mm-mm. untuk merealisasikan program literasi. Mm. Tapi ya selama ini Bu Indri itu jarang sekali berkoordinasi dengan kami. Jangankan apa ya, bertatap muka, kepingin menyapa untuk mengajak ngobrol itu pun juga tergolong jarang ini Bu. Hmm. Lalu gimana Pak Nov? Apa tertutup atau gimana gitu? Kalau saya rasa sih iya, cuma bingungnya itu ketika saya tanya ke teman yang lain, kok Bu Indri itu ya sebenarnya bukan orang yang tertutup sih. Nah, karena kembali ke topik Bu ya. Jadi Ya. karena jarangnya Bu Indri ini berkomunikasi dengan kami ya, saya pribadi ini merasa kegiatan literasi di sekolah yang saat ini mengalami kemunduran daripada tahun yang lalu Hmm. Bu. Hmm. Pak Nov, tentu Pak Novi punya alasan ya, punya dasar ya kalau sudah mengatakan bahwa kegiatan literasinya itu mengalami kemunduran. Itu bagaimana Pak Nov? Benar Bu. Jadi apa yang saya sampaikan betul kok. Jadi intinya saya menilai ada kemunduran. Hal ini bisa saya buktikan kok. Ya, kalau memang Bu Indri ini belum memiliki itu buktinya ya. Bu Indri ini selaku koordinator belum memiliki program literasi yang jelas. Nah, tidak seperti tahun sebelumnya nih, waktu Hmm. koordinatornya masih dipegang Bu Siti yang sekarang ini sudah menjadi guru P3K di SMP 32. Nah, Hmm. ditambah lagi dengan masalah pengadaan buku ya, yang sejatinya pengadaan buku itu sudah terrealisasi di awal bulan Agustus. Ya, karena untuk apa namanya, media untuk pojok bacanya sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Dan nyatanya sampai saat ini belum terrealisasi. Ya, buku-buku yang Hmm. seharusnya sudah disediakan oleh pihak sekolah pun ya yang melalui kegiatan melalui tim literasi ya sampai sekarang Hmm. masih belum terrealisasi. Bahkan terkait dengan masalah majalah sekolah apalagi sampai saat ini itu ya masih berjalan stagnan, Bu. Jadi apa ya? Memang untuk
prosesnya sudah ada, tapi saya rasa ini perjalanannya masih stagnan, belum ada perkembangan yang positif. Ya, 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 ya. Saya ngerti apa yang dirasakan Pak Novi ya saat ini. Tapi jika boleh saya tahu, apa saja yang sudah Pak Novi lakukan terkait dengan tugas Pak Novi dalam membantu Bu Indri sebagai di satu tim dalam literasi itu? Kalau menurut saya sih yang sudah saya lakukan dan juga teman-teman lakukan itu adalah tentu yang pasti mengajak Bu Indri berkoordinasi ya, kemudian membantu memilihkan judul-judul buku pengetahuan umum yang akan dibeli dari katalog yang sudah kami terima. Kemudian selain itu apalagi ya, bekerja sama dengan Wakasarpras ya, dalam hal penyediaan pojok baca di kelas. Dan tentunya saya dan juga teman-teman itu sudah membantu proses pembuatan majalah sekolah seperti menyusun berita, kemudian apalagi ya, melengkapi beberapa konten yang masih belum sempurna atau mungkin masih kurang, serta mengedit tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Ya. Wah, sebenarnya sudah luar biasa loh Pak yang sudah dilakukan Pak Novi bersama tim ya. Sudah luar biasa sekali sih kalau menurut saya. Terkait dengan kegiatannya koordinasi tadi ya Pak Nov. Sudah berapa kali Pak dilakukan? Berapa ya? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Kok setahu saya, berapa ya? Pernah sih Bu, sebentar, saya ingat-ingat dulu Bu. Berapa ya? Sejak terbentuknya tim literasi di bulan Juli, koordinasi yang pernah kami lakukan ini kok seingat saya baru 1 kali Bu. Iya, 1 kali. 1 kali ya. Begitu. Lantas menurut Pak Novi, dari apa yang sudah Pak Novi sampaikan tadi, panjang lebar ya Pak ya, yang sudah disampaikan ke saya tadi, masalah tidak kompaknya yang ada di tim literasi tersebut, terjadi karena apa ya Pak? Ya, kalau saya pikir-pikir, tidak kompaknya tim literasi ini ya mungkin karena kurangnya koordinasi antara Bu Indri dengan saya dan juga rekan tim yang ada di tim literasi. Ya intinya itu Bu Indri terlalu pasif lah Bu. Pasif gitu aja ya. Tapi tadi sudah disampaikan Pak Novi kalau koordinasinya sudah 1 kali ya Pak ya. Ya, Nah, kira-kira 1 kali sudah koordinasi 1 kali. Ternyata dinilai Pak Novi masih pasif yang Bu Indrinya. Sekarang saya kepingin tahu nih dari Pak Novi, kira-kira yang mau dilakukan Pak Novi ke depannya bagaimana? Dengan 1 kali koordinasi, masih belum bisa kompak, Bu Indrinya masih pasif. Lantas kira-kira yang mau dilakukan Pak Novi untuk ke depannya gimana Pak? Apa ya Bu ya? Ya mungkin yang bisa saya lakukan sih ya seringnya mengajak Bu Indri bersama rekan satu tim untuk berkoordinasi secara tatap muka. Tapi Bu, saya kok merasa agak kesulitan ya jika mengajak Bu Indri untuk berkoordinasi. Kira-kira kenapa kok Pak Novi merasa kesulitan? Ya itu tadi loh Bu, karena Bu Indri ini seringnya langsung pulang jika jam mengajarnya selesai. Ya lalu menurut Pak Novi yang ingin sekali Pak Novi lakukan apa? Ya Saya mungkin yakin Pak Novi punya solusi nih untuk apa ini Bu Indrinya tersebut. Yang ingin Pak Novi lakukan apa coba? Apa ya Bu ya? Mungkin solusi terbaiknya kalau saya dan teman-teman ini harus membuat janji terlebih dahulu ya dengan beliau, kapan harus berkoordinasi, sehingga ya setidaknya koordinasi itu bisa saya laksanakan, tapi sebelumnya janjian dulu Bu. Jadi sebelum koordinasi paling enggak saya harus
membuat janji dulu dengan Bu Indri. Ya setidaknya sehari atau 2 hari atau mungkin beberapa hari janji itu sudah saya sepakati sebelum terlaksananya rapat koordinasi. Luar biasa loh Pak Nov, itu sudah luar biasa, bagus sekali Pak Novi. Nah, tadi sudah menemukan ya yang ingin dilakukan untuk kekompakan timnya dengan koordinasi, walaupun dengan cara janjian dulu atau bagaimana. Nah, mungkin sekarang dari Pak Novi sendiri, kapan kira-kira mau direalisasikan? Ya, karena sebentar lagi memasuki bulan September, Bu, yang artinya sudah 1,5 bulan lebih kegiatan literasi berjalan. Ya, setidaknya dalam minggu ini, saya dan rekan-rekan satu tim akan meminta atau mengajak Bu Indri, selaku koordinator literasi ini, untuk melakukan koordinasi tentang program literasi. Sebisanya sih dalam kurun waktu 2 minggu, ya, jadi target saya 2 minggu, program literasi itu sudah harus dibuat, sudah kami koordinasikan, dan harus sudah jadi, dan segera direalisasikan. Dan dalam 2 minggu itu pula, saya dan teman-teman dalam satu tim, itu akan mengadakan beberapa kali koordinasi. Jadi kalau saya pikir-pikir sih memang kalau hanya 1 kali koordinasi kok memang kurang ya, itu menurut saya sih. Sip, bagus. Saya sepakat sekali. Nah, mungkin itu karena prioritas utama ya Pak Nov ya. Betul, Bu. Nah, lalu untuk prioritas kedua bagaimana Pak Nov? Untuk prioritas kedua ya tentang pengadaan buku. Nah, untuk pengadaan buku ini yang nantinya diletakkan di pojok literasi di kelas-kelas. Nah, tentunya saya dan rekan-rekan dalam satu tim ini akan meminta atau mengajak Bu Indri untuk melakukan koordinasi di pertengahan bulan September ya. Karena saat ini ya data terkait dengan judul-judul buku pengetahuan yang nantinya akan kami tindak lanjuti untuk pembeliannya itu sebenarnya sudah ada. Nah, setidaknya sebelum berakhirnya bulan September, target saya pribadi sih, mudah-mudahan ini juga disetujui oleh teman-teman dalam satu tim. Sebelum berakhirnya bulan September, semua buku pengetahuan itu sudah tersedia di pojok-pojok kelas, di pojok-pojok literasi yang ada di semua kelas, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9 itu. Oke. Nah, kalau untuk pengadaan majalah sekolah Pak, bagaimana? Jangka waktunya gimana? Mengenai pengadaan majalah sekolah, karena kepala sekolah kemarin sudah memberi bisa dikatakan ultimatum ya, bahwasanya majalah itu harus sudah diterbitkan sebelum bulan Desember ya, paling tidak penyelesaian desainnya ya saya targetkan kurang lebih di akhir bulan Oktober ya, itu sudah harus selesai, sehingga masih ada waktu kurang lebih 1 bulan di bulan November itu untuk proses cetak dan proses pembagian majalah ke seluruh warga sekolah. Luar biasa, keren. Noh, sekarang komitmen yang dari Pak Novi sendiri, gimana dengan tindak lanjut Pak Novi terkait dengan semua rencana yang sudah Pak Novi sampaikan tadi? Saya sih punya komitmen, Bu, bahwasannya saya dan juga beserta tim tahun ini harus bisa melaksanakan tugas literasi yang sudah diberikan oleh kepala sekolah itu, tujuannya agar bisa menyukseskan serangkaian kegiatan literasi ya, dengan rencana-rencana yang sudah saya jabarkan tadi ya. Saya juga akan lebih sering berinisiatif untuk mengajak Bu Indri untuk sering berkoordinasi agar serangkaian kegiatan literasi di sekolah ini dapat berjalan ya, tidak stagnan lagi ya, meskipun saya ini bukan sebagai koordinator literasi pada tahun ini. Ya. Luar biasa, saya setuju sekali Pak Novi. Alhamdulillah, berarti
Pak Novi sudah menemukan solusinya ya, sudah ada jalan keluarnya ya. Nah, semoga semua pemecahan masalah yang direncanakan tadi dapat terlaksana dengan baik dan lancar, Pak Nov, sehingga kedepannya lagi sudah bisa komitmen bersama dan dengan tim literasi bisa berjalan lebih baik lagi. Baik, amin. Terima kasih Bu Faiz. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah sangat membantu saya, membimbing saya, dan tentu sudah meluangkan waktu ya untuk saya agar saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini dengan Bu Indri. Ya, semoga Bu Faiz saya doakan senantiasa sehat ya Bu, dan diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya gimana? Plong ya Pak Novi ya? Ya, sudah plong ya? Bu. Ya, plong banget. Jadi setelah saya berkomunikasi dengan Bu Faiz, aduh senang sekali. Ya ternyata ya memang kekurangan saya, ya kekurangan dari tim itu ya sepertinya memang koordinasi Bu. Jadi ini komitmen yang harus saya pegang jika rencana-rencana yang tadi sudah saya sampaikan tadi ya itu bisa terlaksana. Ya kalau gitu sementara itu dulu ya Bu ya. Ini sudah mau ngajar nih Bu. Iya. Mendekati jam ngajar, kebetulan saya masih ada jam ngajar di kelas 9D. Apalagi nanti disambung dengan tugas-tugas sekolah. Ini bejibun ini, apalagi tugasnya CGP ini banyak sekali Bu. Iya. Dulu ya. Terima kasih Bu Faiz. Sama-sama Pak Novi. Semangat ya. Assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam Pak Nov. Baiklah Bu Rahayu dan Bu Faiz, demikianlah pelatihan coaching yang dapat saya sampaikan, dan kali ini saya akan memberikan refleksi ya terkait dengan Kuci ya. Tadi saya melihat dan bisa merasakan bahwasanya Kuci sangat antusias ya dalam kegiatan pelatihan kucing ini. Itu tampak sekali dengan dialog interaktif yang sangat lancar, meskipun mungkin ada kendala dari sinyal saya sehingga sempat berjeda sedikit, dan tetapi ini relatif lancar itu. Kemudian perasaan saya juga merasa senang di sini. Akhirnya saya juga bisa merasakan bagaimana jika saya itu betul-betul memiliki masalah yang bisa mendapat apresiasi ketika saya punya masalah, ada teman yang mengapresiasi saya dan tentu ada yang mau mendengarkan ya. Betul, mau mendengarkan, dan itu mungkin tidak semua kita ya, tidak semua kita ini memiliki sikap yang seperti itu. Lebih banyak bisa jadi rekan-rekan sejawat kita itu lebih asik dengan pekerjaannya masing-masing ya, dengan kesibukannya masing-masing, sehingga mungkin sedikit melupakan bahwasanya teman itu tentu punya masalah yang setidaknya kita juga punya kewajiban mendampingi ya, jadi mengarahkan sehingga masalah yang dihadapi oleh teman itu bisa terselesaikan ya, walaupun tidak harus dengan memberikan solusi ya. Jadi di sini saya juga bisa mengambil kesimpulan, dan saya juga bisa belajar bagaimana ketika saya punya masalah dan bagaimana teman saya antusias dalam mendampingi saya dalam menyelesaikan masalah gitu. Kemudian kalau dari segi peningkatan, mungkin dari saya sendiri mungkin untuk coachnya Pak Nov. Oh ya, untuk coachnya ya. Untuk coachnya, untuk peningkatan mungkin beberapa pernyataan itu mungkin bisa dikembangkan lagi, pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Sebenarnya kalau dikembangkan itu cukup luas dan bisa melebar kemana-mana gitu, walaupun tetap bisa fokus ya. Jadi hanya menambahkan beberapa pertanyaan pemantik yang memungkinkan itu bisa dikembangkan untuk dijadikan solusi bagi
kucing gitu. Jadi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan kucing itu, bagaimana seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang tidak menutup. Betul. Jadi artinya memang yang perlu ditingkatkan ya tentu berlatih untuk apa ya? Berarti untuk menerapkan pertanyaan terbuka ya, gitu. Jadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga kucing itu bisa bercerita lebih banyak lagi dengan masalah yang dihadapi, sehingga itu dalam hal ini coach tahu permasalahan yang sebenarnya dan bisa mengarahkan kucing untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan keinginannya. Ya, keinginan pribadinya. Jadi tidak lagi coach yang memberikan solusi, tetapi kucing lah yang menentukan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan caranya sendiri. Tentu kalau dengan seperti itu, tentu kucing itu akan merasa nyaman karena ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada komitmennya ya Pak Novi. Komitmen ketika kucing itu sudah merencanakan ini, targetnya ini, maka setidaknya dia punya rasa tanggung jawab untuk merealisasikan merealisasikan yang sudah direncanakan gitu. Dan seorang coach itu harus benar-benar memahami ya apa yang sudah menjadi keluh kesah kucing terhadap pilihannya, karena sudah dipilih orang yang terpilih ya. Kalau saya lihat Bu Faiz selaku coach itu sudah memenuhi kriteria itu. Jadi tinggal ya memberi sedikit terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka yang memungkinkan kucing itu bisa cerita lebih banyak. Itu saja Bu Faiz. Ya, terima kasih Pak Novi. Alhamdulillah pelaksanaan kucing kami sudah selesai dan sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.